Ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang Decision Support and System atau DSS. Kelompok 10 ini terdiri dari Beni Fatigulo, Meriantika, Muhammad Defri, dan Raka Subagja. Oke. Yang kita akan paparkan itu terdiri dari apa itu Decision Support System, jenis-jenis Decision Support System, bagaimana Decision Support System bekerja, dan mengapa Decision Support System itu penting. Oke, yang pertama, apa itu Decision Support System? Decision Support System adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk sistem berbasis pengetahuan atau manajemen pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis Decision Support System, yaitu terdapat 3 jenis DSS, yaitu yang bisa mengambil keputusannya. Yang pertama ada DSS untuk keputusan bersifat terstruktur. Pada keputusan dengan sifat terstruktur, aktivitas pengambilan keputusan telah jelas serta dilakukan secara kontinu, dan umumnya pada keputusan dengan sifat terstruktur umumnya dijalankan pihak manajemen yang ada pada tingkatan tertentu. Karenanya diperlukan informasi lebih spesifik, terjadwal, sempit, dan serta real time. Terkait detail internal dan interaktifnya pada penggunaan DSS ini, contoh DSS jenis struktur ini adalah keputusan pada pemesanan barang, penagihan utang, pengisian stok, dan lain sebagainya. Yang kedua ada DSS untuk keputusan bersifat semi terstruktur. Pada DSS jenis semi struktur ini, sebagian keputusan ditentukan oleh komputer, sedangkan sebagian lainnya didasarkan oleh pertimbangan pihak yang mengambil keputusan. Oleh karena itu, kebutuhan hukum informasi pada keputusan ini antara lain data lebih berfokus real time, interaktif, internal, serta terjadwal. Contoh DSS ini adalah mengevaluasi kredit, pengendalian stok baru, dan penjadwalan aktivitas produksi perusahaan. Yang ketiga, DSS untuk keputusan bersifat terstruktur. Pada DSS untuk keputusan terstruktur ini dibutuhkan pengalaman serta sumber eksternal dalam pengambilan keputusan. Biasanya keputusan ini terjadi pada tingkat manajemen yang tinggi dengan kebutuhan informasi yang sifatnya internal dan eksternal. Contoh DSS jenis ini keputusan bersifat terstruktur adalah pengembangan sebuah teknologi baru yang masih berada pada proses testing dan proses perekrutan karyawan eksekutif. Selanjutnya dibacakan oleh Meriantika. Kemudian di sini ada kriteria dari Decision Support System atau DSS. Beberapa pengelompokan kriterianya yaitu yang pertama adalah interaktif, kemudian fleksibel. Jadi kriteria dari Decision Support System ini ada dua, yaitu interaktif dan fleksibel. Interaktif yaitu DSS memiliki user interface yang komunikatif sehingga user atau pengguna dapat melakukan akses secara cepat ke data dan memperoleh informasi yang dibutuhkan. Kemudian fleksibel. Fleksibel yaitu kemampuan sebanyak mungkin terhadap variabel masukan, kemampuan untuk mengolah dan memberikan keluaran untuk menyajikan alternatif keputusan kepada user atau pengguna. Selanjutnya adalah tujuan dari Decision Support System. Tujuannya yaitu ada dukungan keputusan, kemudian yang terakhir efektivitas keputusan. Struktur masalah yaitu untuk masalah terstruktur, penyelesaian dapat dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus yang sesuai. Sedangkan untuk masalah tak terstruktur tidak dapat dikomputerisasi. Sementara mengenai Decision Support System atau DSS dikembangkan khususnya untuk masalah yang semi terstruktur. Kemudian dukungan keputusan yaitu Decision Support System atau tidak dimaksudkan untuk menggantikan manajer, karena komputer berada di bagian terstruktur, sementara manajer berada di bagian tak terstruktur. Untuk memberi penilaian dan melakukan analisis, manajer dan komputer bekerja sama sebagai sebuah tim.
pemecah masalah semi terstruktur. Kemudian yang terakhir yaitu efektivitas keputusan, yaitu tujuan utama dari Decision Support System atau DSS bukan untuk mempersingkat waktu dalam pengambilan keputusan, tetapi agar keputusan yang dihasilkan dapat lebih baik. Oke, selanjutnya dibacakan oleh Beni Fatigulo. Baik, saya lanjutkan. Untuk selanjutnya itu tahapan Decision Support System atau DSS. Nah, dalam tahapan pengambilan keputusan ini ada beberapa fase, yaitu yang pertama ada intelligence, kemudian ada design, yang ketiga ada choice, yang keempat ada implementation. Nah, yang pertama intelligence itu adalah tahap yang merupakan proses atau penelusuran yang pendekatan dari lingkup maupun problematika serta pengenalan masalah, atau bisa dimaksudkan dengan mengidentifikasikan masalah atau menganalisis masalah. Nah, yang kedua yaitu design. Nah, untuk tahapan ini yaitu merupakan proses menentukan pengembangan dan menganalisa alternatif atau tindakan yang akan dilaksanakan untuk mengambil keputusan dan menurunkan solusi dan menguji kelayakan sistem. Yang ketiga yaitu choice. Nah, kita tahu bahwa choice itu adalah pemilihan, yaitu dilakukan di antara berbagai alternatif yang mungkin dijalankan. Hal ini, pemilihan ini tersebut kemudian diimplementasikan dalam pengambilan keputusan. Ini adalah yang dikemukakan oleh Suryadika dan Rahmadani pada tahun 1998. Nah, dalam choice ini ada beberapa alternatif yang dimunculkan dan kita akan memilih salah satunya. Yang terakhir itu implementation. Implementation ini adalah itu langkah terakhir atau fase yang inisialisasi terhadap pengendali perubahan pada perusahaan. Fase tersebut akan terasa sulit untuk bisa diidentifikasi sebab mempunyai rangkaian proses panjang serta melibatkan sejumlah batasan yang tidak jelas. Namun yang pasti fase implementasi dilakukan untuk memastikan bahwa solusi yang telah dipilih yaitu dari choice tadi itu nomor 3, dan juga merekomendasikan mampu bekerja sesuai harapan tanpa membutuhkan implementasi dari sebuah sistem komputer. Nah, bagaimana cara DSS itu bekerja? Cara ke DSS ini bekerja itu mengidentifikasikan masalah atau mendefinisikan masalah yang ada, kemudian mengumpulkan data atau informasi yang berlaku. Yang ketiga yaitu mengolah data menjadi informasi yang berbentuk laporan grafik atau tulisan. Dan yang terakhir itu menentukan jalan alternatif dalam bentuk presentasi. Oke, selanjutnya dibacakan oleh Raka. Tes. Ya, silakan Raka. Mengapa DSS penting? Karena DSS berguna untuk mendukung aktivitas pengambilan keputusan pada sebuah bisnis atau perusahaan. Dengan menggunakan sistem tersebut, perusahaan pun mampu mengambil keputusan dengan lebih akurat, efektif, dan mengatasi batasan kognitif di dalamnya agar aktivitas dan keputusan bisnis lebih optimal. Oke, lanjutkan kesimpulannya, Bang. Jadi kesimpulannya adalah DSS adalah alat yang penting membantu organisasi beradaptasi dengan lingkungan yang semakin kompleks. Dengan memanfaatkan DSS, kita dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas dan efisien, mengarah pada kesuksesan pada jangka panjang. Ya, itu Terima aja kasih. dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.